Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bone. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Darlina Yunita, Alia Sastra, Fitri, dan Nia Ramadhani. Kami akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 atau 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15, pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu suku bangsa, 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedudukan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya secara nasional hanya jika masyarakat pemakainya terus membina dan mengembangkannya, sehingga tidak tergantung pada unsur-unsur bahasa lain. 3. Alat pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu suku bangsa dengan latar sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam fungsi ini, berbagai suku bangsa itu dapat mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu, tidak perlu menanggalkan identitas kesukuan dan latar belakang bahasa daerahnya. 4. Alat perhubungan antar daerah dan budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kita dapat bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain di tanah air hanya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut: bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi bahasa Indonesia itu sebagai persatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan. Masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kepahaman dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat berbagai bidang.